Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan ketemu lagi bersama saya Damar Aji. Senang sekali bisa ketemu lagi dan bisa temenin kamu lagi di video ini. Saya berharap teman-teman kabarnya baik, sehat, bahagia, damai, pikiran tenang, hati damai, dan juga diberikan kelancaran, rezeki, dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke? Dan mudah-mudahan buat yang sedang sakit, segera diangkat sakitnya dan disembuhkan. Kemudian buat yang sedang merasa dalam kesulitan, segera diberikan kemudahan-kemudahan dan juga solusi. Dan juga buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang tidak enak perasaannya, mudah-mudahan juga segera mendapatkan pencerahan-pencerahan dari mana saja, termasuk mudah-mudahan dari channel Damar Aji ini bisa memberikan pencerahan buat teman-teman ya. Baik teman-teman, seperti biasa saya bakal melakukan general reading untuk kamu. Sekarang kita sudah sampai di zodiak yang ketiga ya. Yang ketiga seperti biasa berarti Gemini. Kita akan bacakan Gemini untuk bulan Februari tahun 2021 yang berlaku sampai dengan 6 bulan ke depan. Artinya video ini berlaku sampai dengan 6 bulan ke depan atau sampai dengan Agustus tahun 2021. Baik teman-teman, tidak usah terlalu lama. Saya akan shuffle kartunya dan sekaligus saya ambil dan tarik energi untuk Gemini bulan Februari 2021. Apa pesan-pesannya untuk Gemini? Kita simak aja bareng-bareng. Apa yang mungkin harus kamu dengarkan, apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu hindari. Karena bagaimanapun juga, selama kita ikhtiar, selama kita melakukan usaha, perjuangan, insya Allah pasti semuanya bakal mengalami sebuah perubahan-perubahan sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Karena bagaimanapun, kekuatan-kekuatan di dalam diri kita, termasuk di kekuatan alam bawah sadar kita atau kekuatan pikiran bawah sadar kita, ini sangat mempengaruhi hasil, sangat mempengaruhi apa yang kita inginkan juga ya. Disitulah karena terjadi semacam law of attraction, terjadi tarikan-tarikan sesuai dengan apa yang kita rasakan, sesuai dengan medan energi kita juga. Teman-teman, di channel ini saya berusaha untuk melakukan berbagai macam konten video. Mungkin tidak hanya reading tarot saja, tapi juga nanti ada beberapa pembacaan zodiak-zodiak yang beruntung. Terus kemudian seperti kemarin saya sudah buat afirmasi arti dari mimpi gitu kan. Terus kemudian mungkin nanti ada afirmasi dan sebagainya ya. Jadi pokoknya saya akan membuat apapun yang saya masukkan ke dalam channel Damar Aji ini. Harapannya di channel ini bisa bervariasi ya, beragam, sehingga bisa memenuhi kebutuhan dari teman-teman yang mungkin sedang butuh afirmasi, yang mungkin butuh sugesti, yang mungkin butuh pencerahan, penyembuhan dan sebagainya. Saya akan mencoba untuk memberikan materi-materi tersebut di channel Damar Aji ini ya. 5 kartu seperti biasa saya tarik, saya keluarkan. Dan saya melakukan pembacaan sederhana yang mudah-mudahan bisa memberikan bantuan dan manfaat buat teman-teman. Gemini, siap-siap untuk mendengarkan apa pesan-pesannya, dan di sini sudah keluar 5 kartu. Yang pertama ada Five of Wands, kemudian ada Queen of Cups, ada Queen of Swords. Oh, ini Queen-Queennya 3, 1, 2, 3 ya. Queen of Cups, Queen of Swords, kemudian ada Queen of Wands dan Page of Pentacles ya. Oke, Gemini, saya menangkap dan merasakan ada energi di mana kamu sedang bertikai dengan seseorang atau pihak lain. Kamu sedang berantem, kamu sedang ada musuhan, kamu sedang ada cekcok dengan seseorang atau dengan pihak lain. Pertengkaran, cekcok itu bisa jadi dengan pasangan kamu, itu yang pertama. Bisa jadi dengan pihak lain seperti teman, sahabat,
atau rekan kerja, rekan kantor, bisa jadi seperti itu. Atau bahkan tidak menutup kemungkinan kamu sedang ada perselisihan dengan keluarga kamu juga. Ya, jadi intinya di kartu pertama di sini saya melihat bahwa untuk bulan Februari, tapi seperti biasa ya teman-teman, mungkin sekarang belum, bisa jadi bulan Februari terjadi atau bulan-bulan berikutnya sampai dengan Agustus. Tapi biasanya energi itu sudah bisa ditangkap atau bahkan sudah terjadi. Ya, betul ya. Oke, jadi kartu pertama di sini menunjukkan bahwa teman-teman Gemini ada pertikaian dengan pihak-pihak lain seperti pasangan kamu, pacar kamu, istri kamu atau suami kamu, atau mungkin rekan kerja kamu, sahabat kamu, atau mungkin juga keluarga ya. Itu yang pertama yang bisa saya bacakan. Di sini kamu ngerasa lagi nggak tenang banget pikirannya dan hatinya, dan saya melihat di sini kamu juga butuh orang lain ya untuk bisa sharing, untuk bisa memberikan pendapat-pendapat. Jangan dipendam sendiri, saran saya ya, jangan dipendam sendiri. Kamu harus punya teman untuk sharing, teman yang dipercaya, atau mungkin bisa punya coach atau konsultan dalam hal apapun, silahkan. Dan saya tawarkan diri juga, nanti bisa melakukan coaching bersama saya juga bisa. Langsung nanti ketemu saya dan bisa langsung ngobrol dengan saya. Silahkan kamu bisa chat ke WA yang tertera di deskripsi atau di layar kiri atas ya. Kartu yang kedua ada Queen of Cups ya. Queen of Cups. Queen of Cups ini apa ya, lebih kepada pesannya menjadi seorang yang harus tenang menghadapi situasi dan kondisi apapun. Sebentar, ini backsoundnya terlalu besar nggak sih? Sebentar ya. Oke. Jadi sekali lagi teman-teman, Queen of Cups ini kan ada 3 queens ya, Queen of Cups, Queen of Swords, dan Queen of Wands ya. Ini sebenarnya memiliki hampir sama maknanya, gitu kan? Di sini bahwa teman-teman yang sedang mengalami situasi pertikaian, ini kan sebenarnya cukup mengganggu pikiran dan perasaan kamu juga ya. Nah, pertikaian itu bisa disebabkan karena satu, kesalahpahaman ya, itu yang pertama. Yang kedua bisa disebabkan karena adanya memang cara berpikir yang berbeda ya. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip yang berbeda juga, itu yang membuat kamu itu memang berbeda prinsip, berbeda pemikiran dan sebagainya. Nah, yang keempat adalah beda energi ya. Jadi boleh saya bilang begini teman-teman, bahwa ada orang-orang tertentu atau pasangan-pasangan tertentu yang memang sebenarnya dia tidak cocok, gitu kan? Tidak cocok secara energi, tidak cocok secara vibrasinya itu nggak cocok, dari mindsetnya, cara berpikirnya, mentalitasnya, perilakunya dan sebagainya. Karena setiap orang pada dasarnya apa? Pada dasarnya setiap orang punya impian-impian terhadap pasangannya, gitu kan? Tetapi seringkali banyak orang yang juga kemudian terjebak ke dalam situasi terpaksa menjalani hubungan tersebut ya. Dan saya melihat di sini untuk Gemini, buat kamu yang couple, saya merasakan dan melihat bahwa kamu juga ngerasain keterpaksaan itu gitu loh. Jadi kalau ini berhubungan dengan asmara, berhubungan dengan hubungan pasangan gitu kan, saya merasakan Gemini atau ini gini, ini energinya bisa vice versa ya teman-teman ya, artinya bisa terbalik, bisa jadi ini kamu yang mengalami atau bisa jadi si dianya yang merasakan seperti itu ya. Kalau kamu nggak ngerasa ngalamin ini, kamu boleh cek bahwa pasangan kamu jangan-jangan yang seperti itu atau yang seperti yang saya sebutkan. Jadi sekali lagi begini, saya merasakan bahwa Gemini di sini ada keterpaksaan di dalam menjalani hubungan ya. Jadi ada keterpaksaan. Nah, banyak juga yang seperti itu, banyak kasus seperti ini teman-teman. Jadi kamu gak usah khawatir bahwa wah gue salah dong gini, enggak. Karena banyak orang yang kemudian sampai ke pernikahan pun dia sangat terpaksa. Dan mungkin tidak hanya terpaksa, tapi juga karena dia sulit untuk keluar dari ikatan-ikatan batin di antara mereka berdua. Dan ini banyak sekali kasus terjadi. Maka kemudian di keluarganya jadi gak harmonis, menjalani kehidupannya nggak tenang, nggak bahagia dan sebagainya ya. Bahkan ada banyak orang-orang yang menjalani hubungannya tapi dengan kemarahan, dengan dendam, dengan luka batin yang terpaksa dia bawa sampai kapanpun gitu loh. Itu banyak juga seperti itu. Nah, di Gemini saya merasakan hal-hal itu gitu loh. Nah, buat teman-teman Gemini, saya melihat bahwa di sini Queen of Cups, kamu harus menjadi orang yang bisa
melakukan introspeksi diri, mengevaluasi diri, dan juga sekaligus melakukan ketegasan-ketegasan. Kalau memang pada dasarnya kamu tidak suka, tidak nyaman dan sebagainya, lakukan langkah-langkah untuk mengambil keputusan, ya. Jadi gini, banyak yang ngerasa tidak enak, nggak enak, kasihan, gitu kan, takut ini, takut itu dan sebagainya. Tapi dia mengorbankan dirinya sendiri untuk kehidupan sampai ke depannya nanti, ya. Jadi di kartu 1, 2, 3, 4 ini memiliki kesamaan, ya. Jadi kamu mesti harus bersikap tenang. Di kartu yang ketiga ini Queen of Swords, ini lebih ke apa ya? Harus ada keberanian, teman-teman. Pedang itu simbol keberanian, ya. Bahwa kamu harus berani ambil keputusan, ambil sikap. Kalau memang kamu ngerasa gak nyaman dalam hubungan ini atau situasi ini, ambil sikap. Teman-teman perlu diketahui bahwa pertikaian di sini tidak hanya dengan pasangan, ya, tapi juga dengan rekan kerja atau mungkin ketidakcocokan dalam pekerjaan kamu dengan bos kamu, dengan pimpinan kamu dan sebagainya, ya. Dan di sini kamu harus melakukan sebuah perenungan, ya, di mana kamu harus melakukan menyusun kekuatan-kekuatan agar kamu bisa mengambil keputusan dengan baik dan tepat. Nah, di sini di kartu ketiga, di sini adalah pesan bahwa kamu harus melakukan ketegasan, ya. Bisa ambil keputusan, bisa resign, bisa berhenti, ya, resign dari kerjaan kamu, berhenti dengan hubungan kamu yang selama ini sudah kamu jalani, nggak usah mikir enak tidak enaknya, karena ini harus teman-teman. Saya tahu ini nggak gampang, saya tahu ini sulit, gitu kan, tapi itu sebagai gambaran bahwa langkah yang harus kamu lakukan kurang lebih seperti itu, ambil keputusan, ya. Di sini ada Queen of Wands, ya. Queen of Wands ini kita akan lihat bahwa di sini ada seseorang yang duduk, gitu kan, ratu, ya, queen, kemudian pegang tongkat. Wands adalah tongkat. Bahwa kamu bagaimanapun membutuhkan istilahnya guidance juga, membutuhkan bantuan dari orang-orang di sekitar kamu atau siapapun orang yang mungkin kamu percayai. Kamu butuh itu, gitu loh. Kenapa butuh itu? Karena ada saat di mana kamu atau seseorang tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ada butuh masukan dari teman-teman, butuh support dan sebagainya. Agar apa? Agar kamu lebih merasa dikuatkan, agar kamu ngerasa lebih berani dan sebagainya seperti itu. Ya, lebih kuat, jangan sampai lemah. Karena teman-teman saya melihat di sini, ini kan bisa masalah kantor, bisa masalah sosial masyarakat atau teman-teman sosial di lingkungan kamu dan sebagainya. Jadi pertikaian itu bisa sangat luas sekali, ya, sangat luas sekali. Ya, jadi tidak hanya melulu di pasangan saja. Tapi yang jelas dalam kondisi ini kamu tetap tidak tenang pikirannya dan kemudian itu mengganggu pekerjaan kamu juga, mengganggu keuangan kamu juga. Nah, ini yang harus diwaspadai. Teman-teman, uang mungkin bukan segala-galanya, ya. Tapi dengan adanya uang, kita bisa merasa lebih tenang, tentram, damai, dan juga bahagia. Walaupun bahagia itu tidak semata-mata dari uang loh, ya. Tapi paling tidak dengan adanya uang atau rezeki yang kita punya dengan cukup, dengan berkecukupan dan bahkan berlimpah, itu akan jauh lebih membackup perasaan-perasaan kita, hati kita, mental kita, bawah sadar kita. Percaya deh. Ya, maka saya selalu mendoakan teman-teman supaya rezekinya dimudahkan dan berlimpah rezeki. Karena itu bagian yang penting juga, gitu loh. Nah, teman-teman, untuk kartu yang kelima nih, Page of Pentacles, ya. Jadi dalam kondisi-kondisi seperti ini biasanya kan akan mengalami dampak pada keuangan. Nah, maka dari itu di kartu kelima di sini teman-teman disarankan untuk melakukan perbaikan keuangan, melakukan perubahan-perubahan agar teman-teman merasakan bahwa atau tidak terlalu down atau tidak terlalu drop, gitu kan. Bayangkan teman-teman, kita sudah nggak nyaman dengan masalah yang ada di sini, ya. Tapi ternyata keuangan kita juga terganggu, itu akan jauh membuat situasi semakin buruk, ya. Maka selalu saya sarankan bahwa lebih baik fokus pada pekerjaan, fokus untuk membangun rezeki atau sumber-sumber rezeki agar kamu bisa merasa lebih tenang lagi. Insya Allah, ya, kalau rezekinya berkecukupan, berlimpah,
itu sebetulnya akan membuat segala sesuatunya lebih tenang lagi. Walaupun sekali lagi bahwa materi bukan hal yang utama. Bahagia bukan semata-mata dari materi, ya. Tapi dengan materi paling tidak kita bisa mendukung kita, menguatkan kita, memberikan energi yang lebih buat kita juga. Maka nanti suatu hari saya akan bikin video afirmasi uang, video afirmasi untuk mendapatkan kesejahteraan dan sebagainya. Kalau kira-kira teman-teman setuju, silahkan kamu bisa komentar atau ngobrol di kolom komentar biar saya bacain nanti ya. Walaupun mungkin saya tidak bisa membalas semuanya satu persatu, saya mohon maaf, tapi yang jelas saya berterima kasih teman-teman sudah berkomentar, mendukung channel ini dan seterusnya seperti itu. Jadi teman-teman, intinya untuk kartu ke-5 ya, di sini ada sesuatu yang memang harus kamu perhatikan ya. Ini mempresentasikan awal yang baru ya, sesuatu yang baru, fase yang baru yang harus kamu perhatikan dengan sungguh-sungguh agar hasilnya bisa terlihat dengan jelas. Jadi di kartu ke-5 menunjukkan bahwa kamu harus memulai kehidupan baru, memulai fase yang baru. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Dan kalau misalnya kartu ini keluar, ini bertanda bahwa berhubungan dengan uang, keuangan, finansial ya. Seberapapun yang kamu punya harus kamu manage dengan baik ya. Kamu memulai suatu pekerjaan baru misalnya, memulai sesuatu yang baru, pekerjaan yang mungkin lebih baik dan sebagainya ya. Di sini akan ada. Artinya kamu akan menemukan hal itu, pekerjaan baru, lingkungan baru, teman baru, mungkin juga pasangan baru juga. Ya, gambarannya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman, video singkat, pembacaan sederhana ini buat teman-teman juga ya. Terus teman-teman juga boleh memberikan usulan-usulan apapun. Yang jelas saya akan merencanakan tadi memberikan warna-warna yang berbeda, tidak hanya reading tarot saja, tapi saya juga memberikan yang lain-lain juga. Tunggu saja, atau mungkin sudah beberapa ke belakang video sebelumnya juga banyak ya. Ada yang mungkin tentang karma, ada yang mungkin tentang sugesti, ada yang mungkin tentang afirmasi dan sebagainya. Intinya saya akan mencoba untuk membuat terus, memproduksi terus, agar channel ini terus berkembang dan memberikan banyak manfaat buat siapapun, termasuk juga buat teman-teman yang sudah setia mengikuti channel Damar Aji. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman. Buat kamu yang pengen konsultasi secara langsung, secara pribadi, silahkan langsung boleh chatting ke WA yang tertera di pojok kanan kiri di sini. Ya, atau bisa lihat di deskripsi, di situ ada informasi yang sangat lengkap sekali ya. Oke, terima kasih teman-teman. Selalu saya doakan kamu untuk sehat selalu. Mudah-mudahan diberikan umur yang panjang buat kita semuanya, umur yang panjang dan barokah. Kemudian kita diberikan kemudahan rezeki, berlimpah rezeki, dan dilancarkan semua aktivitas kita, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih teman-teman. Saya Damar Aji. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.